Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun saga. Cakep. Anu ngajawab salam sing asup kena surga. Amin. Si semangat atuh ngajawab salam nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu salam salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nahan ya kedengarannya. Cakep. Cakep lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Bergak? Nikmat yang gak bakal bisa dihitung, gak bakal bisa kehitung. Contohnya nikmat masih punya mata buat ngelihat orang yang lagi ceramah, masih punya kuping buat ngedengar orang yang lagi ceramah, masih bisa berjalan ke tempat yang mulia, contohnya majelis ilmu dan pengajian-pengajian yang lain. Itu semua nikmat, banyak banget nikmat, gak bakal bisa kehitung. Salawat beserta salam marilah kita semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Sesepuh Kampung 1 dan yang terhormat para kiai yang tadi Kiai Haji Mulyadi atau Ki Beok dan Ustadz Syahrul, dan juga yang terhormat para ustadz wal ustazah yang ada di Kampung 1, dan tak lupa juga Pak RT yang ada di samping saya, dan juga Bapak RW dan Bapak Kepala Desa yaitu Jarwo Teddy. Dan tak lupa yang saya hormati pemuda-pemudi Kampung 1, anak-anak, remaja, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita ini sedang berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab mulia? Karena terjadi peristiwa di bulan Rajab ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ada 12.
nurut. Aduh, poho ayatna artinya. Minum heula satu tuh. Minum malam minum. Minum atuh, serius. Seprit atuh. Pajangan doang. Sebagaimana ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa aja 4 bulan? Yang pertama Muharram, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Rajab. Orang semuanya. Yang pertama hafalin. Yang pertama Muharram, kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, yang keempat Rajab. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, coba diacak. Yang ketiga Dzulhijjah, yang kedua, yang keempat, yang ke-1 Muharram. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat mulia. Apa peristiwanya? Peristiwa yang sedang kita muliakan, yang sedang kita rayakan, yaitu Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang tahu di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa berada di Palestina. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya,
sehingga dapat kami perlihatkan kepada mereka sebagian tanda-tanda kebesaran dari kami. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Arab ke Palestina dalam waktu 1 malam. Masuk logika nggak? Enggak kan? Dari Arab ke Palestina, beda negara, dalam 1 malam. Kenapa bisa terjadi dalam 1 malam? Ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad menggunakan menunggangi hewan yang bernama buruk. Jadi hewan buruk ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Kedipan mata kedip, cepet gak? Kalah. Kilat kalah semuanya kecepatan sama hewan yang bernama buruk. Jadi peristiwa Isra bisa terjadi dalam 1 malam. Yang kedua, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh untuk menerima wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Nanti di akhir. Jadi Nabi Muhammad naik bersama dengan malaikat Jibril, diantarkan dengan malaikat Jibril. Naiklah Nabi Muhammad dari bumi ke pintu langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit kelima, Nabi Allah Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keenam nih, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musanya lagi nangis. Kenapa Nabi Musa nangis? Dikarenakan keunggulan Nabi Muhammad SAW. Tapi diledek gak sama Nabi Muhammad? Enggak, masa diledek gini? Ya elah, cengeng banget lu gitu gak? Enggak kan? Gak mungkin Nabi Muhammad itu berakhlak mulia. Salah satunya ada suatu cerita, saya pernah diceritain sama guru. Jadi Nabi Muhammad ini hijrah ke suatu tempat yang bernama Taif. Tapi ini ceritanya setengah doang ya, seingatnya. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke negeri yang bernama Taif, sekitar 60 mili dari Mekah. Tapi warga Taif ini nggak nerima dakwahnya Nabi, menentang dakwahnya Nabi. Ketika Nabi berdakwah, Nabi dilemparin sama tai unta, dilemparin batu, dilemparin kayu. Kalau misalnya kita dilemparin pakai begituan, marah gak? Marah. Kenapa marah? Karena kesel. Tapi Nabi Muhammad enggak. Dan setelah itu Nabi Muhammad bersandar di bawah pohon, disamperin sama malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung. Jadi di Taif itu ada gunung, malaikat penjaga gunung Taif. Terus malaikat penjaga gunung Taif itu nawarin ke Nabi Muhammad, pun cara bahasa orang mah harus dibalaskan mal dendamna, orang lemparkan dia gunung ke negeri Taif. Tapi non cek Nabi Muhammad, jangan, siapa tahu mereka nanti bakalan masuk Islam. Saking berakhlaknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Tadi sampai mana? Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Setelah sampai di langit ke-7, malaikat Jibril langsung menampakkan wujud aslinya dan juga memberi gambaran kepada Nabi Muhammad, gambaran surga dan juga neraka. Ada di dalam surat An-Najm ayat 13. Nah, mau dikorein lagi gak?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآنا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Walaqad ra'ahu dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di dalamnya terdapat surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Madzaqal basaru wa ma tagha, penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari apa yang telah dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'ahu min ayati rabbihil kubra, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Shadaqallahul azim. Setelah malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, Nabi Muhammad langsung naik lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat Jibril tidak ikut menghantarkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena kalau misalkan malaikat Jibril masuk dan melihat Allah, maka malaikat Jibril akan hancur. Kenapa malaikat Jibril akan hancur? Karena nggak kuat melihat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saking dahsyat-dahsyatnya. Dan kenapa Nabi Muhammad kuat? Karena Nabi Muhammad tercipta dari sebagian besar cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Tadi di mana? asal halus amat itu. Cantuang sudah. Nala di mana? Sebelah sana. Satu lagi mana? Ambil cari. Sampai mana tadi? Setelah itu Nabi Muhammad pun menemui Allah, dan seperti di surat An-Najm ayat 9, summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat kepada Muhammad lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini au adna, sehingga sekiranya jaraknya itu sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi kalau 2 busur panah itu berarti 1 meter atau lebih dekat lagi dari 1 meter. Dari sini ke Pak RT lah, bisa jadi. Nabi Allah Muhammad mendapatkan perintah dari Allah. Apa perintahnya? Yaitu sholat 50. Sholatnya masih 50 waktu, belum jadi 5 waktu. Kebayang tuh sholat 50 waktu. Kuat mal. Boro-boro 5 waktu lagi masih ayah kena males-malesan.
muadzin, Allah udah memanggil pada kita, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Artinya apa coba? Tapi kenapa nggak sholat? Males. Minum dulu bentar. Kebira sholat cuman 5 menit paling, sama wiridnya 10 menit. Terus sholat dalam satu waktu 5 waktu. 10 kali 5 berapa? 50 menit dalam satu hari. Satu hari berapa? Berapa jam? 24 jam. 24 jam dikurang 50 menit. 23 jam 10 menit. Masih banyak waktu. Emang dasar manusia ya. Saya juga sama sih, kadang-kadang mager. Jadi kenapa sholatnya bisa jadi 5 waktu? Setelah mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Ibrahim apa Musa. Kalau nggak salah Nabi Musa. Disarankan sama Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Allah, sungguh umatmu nggak akan kuat. Bener tuh? Bener nggak kuat. 5 waktu aja nggak kuat, apalagi 50 waktu. Akhirnya balik lagi lah Nabi Muhammad ke Allah meminta keringanan. Sampai beberapa kali jadilah sholat 5 waktu. Tapi pas turun lagi nih, udah sholat 5 waktu, udah 5 waktu, Nabi turun lagi. Kata Nabi Musa ngomong gitu lagi, minta lagi keringanan kepada Allah, sungguh umatmu gak akan kuat. Segitu udah 5 waktu, tapi disuruh minta keringanan lagi, karena kan gak kuat katanya. Ternyata bener, masih banyak yang males-malesan. Tapi karena Nabi Muhammad malu meminta terus pada Allah, jadi Nabi Muhammad memutuskan untuk 5 waktu saja, stop di 5 waktu. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Marilah menggapai kemenangan. Kalau misalkan hidup kita masih susah, ngestak di situ aja, masih miskin, gak naik-naik, hartanya banyak masalah, lihat dulu diri kita ke belakangnya. Sholat kagak, bersyukur kagak. Jadi kita introspeksi dulu nih diri kita. Wah, kita dapat masalah nih, terus kita ngomong, wah sholatnya bener gak ya? Oh, sholat kita nggak bener nih, jadinya kita dapat masalah. Sholat langsung. Kalau misalnya ketinggalan di kodok, kan ada bab kodok. Jadi kalau kita mempunyai masalah, larinya ke Allah, bukan ke dukun. Ke apa lagi? Misalnya punya masalah, larinya ke dukun, mabok-mabokan, maksiat, akhirnya dosa, masuk neraka. Kalau walaupun dosa kita banyak nih, dosa kita misalnya udah segunung lah, sebumi lah dosa kita, sholat mah harus tetap sholat. Pintu tobat Allah gede. Allah nggak pernah ngomong ke hambanya, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang berzina, wahai orang-orang yang maksiat, wahai orang-orang yang mabuk-mabuk.
wahai orang-orang yang maling. Gak pernah Allah ngomong begitu. Tapi Allah ngomongnya wahai orang-orang yang melampaui batas. Jadi walaupun dosa kita banyak, tobat mah harus tetap tobat. Laksanakan perintahnya, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Begitu. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka siksa yang sangat pedih. Itu rasanya. Jadi hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kita semua harus rajin sholat, rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Siap tak bu? Kudu siap, kudu siap. Cuman 10 menit sama wirid. Jadi sayang kalau misalnya sholat ditinggal teh. Ada syair. Gimana ya syairnya ya? Siapa orang itu gimana? Asa pohoy. Ini di luar materi, gimana ya? Ada di pondok pernah begitu ngaji syairan teh tentang sholat, tapi poho gimana ya? Maklum lah era. Udahlah poho. Ini mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak tuh salah, banyak soalnya masih belajar, jadi maklum lah. Masih kena jadi santri, can jadi kiai. Mudah-mudahan doakan ya sing jadi kiai. Kurang kencang. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Yang ada yang tahu nih misalnya tahu tentang Isra dan Mi'raj, terus saya tadi nyampainya salah, mohon dimaafkan ya, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.